Banyak atas pembukaannya. Oh ya, mungkin panitia boleh dibantu untuk share screen PPT saya. Oh ya, mungkin sembari menunggu panitia share screen, untuk saat ini saya tadi udah dikenalin Kak Dita sekilas, namun saat ini saya tertarik banget dengan penelitian terkait kekerasan, bullying, dan sebagainya. Nah, teman-teman mungkin kalau punya hal yang menarik, nanti kita bisa sharing-sharing gitu ya. Terus usia saya juga mungkin masih sekitar 25, jadi masih seumuran lah kita nanti bisa sharing enjoy aja gitu. Jadi kayak mungkin langsung manggil Ais atau Kak Ais juga boleh banget. Boleh dibantu dulu untuk PPT-nya. Ya, sembari menunggu panitia juga mungkin teman-teman sini ada yang domisilinya lagi di Jogja nggak? Jadi kayak ternyata kita untuk saat ini saya lagi stay di Jogja, jadi kayak mungkin kita kan bisa say hello gitu ya waktu di ketemu di offline gitu. Di sini kan. Oke. Hmm. Ya. Oh, ini untuk share screen-nya agak putus-putus ya? Udah kok, udah. Oke, teman-teman, mungkin kita mulai untuk materinya. Ini kita bawa rileks aja. Nanti teman-teman kalau ada yang ingin tanya, ingin cerita, bisa langsung tulis di kolom chat juga. Atau kalau pingin on mic juga boleh kan ya Kak ya. Nanti bisa resen gitu ya. Nanti dipandu sama panitia. Ya, untuk hal ini kita nanti akan berbicara terkait bullying ya, fenomena bullying. Mungkin teman-teman juga udah tahu nih bullying kayak udah dari definisi itu apa, terus mungkin udah kayak hafal di luar kepala ya. Sebenarnya bullying itu kayak gimana gitu ya. Padahal bahwa dari bercandaan itu bisa loh menyebabkan bullying. Mungkin kita nggak ekspektasi, oh kan niatnya canda doang, tapi kenapa kok bisa jadi bullying ya? Nah, ini nanti kita akan jelasin lebih dalam, kita pahami lebih dalam ya bagaimana sih candaan itu ternyata bisa menjadikan luka gitu. Boleh di next? Ya, oke. Nah, mungkin ini teman-teman, apakah suara saya udah terdengar dengan jelas atau masih kurang keras? Halo? Udah jelas, Kak. Jelas ya, Kak ya? Oke. Nah, ini teman-teman mungkin sangat sering ya kayak mendengar apa ya, umpatan, ungkapan kayak gini gitu ya dari orang-orang sekitar kita kayak pantas aja kamu jomblo terus kan siapa juga nih yang mau sama kamu gitu. Terus badan kamu lo kayak tiang listrik ya. Ini hal udah mengarah ke body shaming. Ini jelas-jelas kayak udah mulai menyakiti kita gitu ya kalau kita mendengarkan hal itu. Terus ini juga sering kayak udah tahun 2025 tapi kenapa ya kamu masih pakai HP kentang gitu kayak kenapa sih pakai HP seri itu terus gitu. Terus mungkin ada juga nih yang pernah saya dengar juga bareng Ori pun kelihatan KW loh kalau kamu yang make kayak gitu. Nah, gimana sih perasaan teman-teman ketika eh, apa ya orang-orang sekitar itu ternyata apa ya menyampaikan hal kayak gini gitu. Gimana sih perasaan teman-teman boleh ditulis di kolom chat ya. Gimana perasaannya gitu saat dibilang ih pantas aja kamu jomblo siapa juga sih yang mau sama kamu gitu kayak kayak wajar aja kamu nggak punya temen kan kamu aja lo kayak gini gitu. Ya sering. Terus sakit hati ya, terus nggak enak, kurang nyaman, kepikiran, sedih, tersinggung gitu ya. Ada perasaan kayak gitu, pengen ngegampar, ya pengen ngegampar gitu. Terus aku nganggapnya santai Kak, di bawah nggak di bawah serius, tapi aku sadar kalau itu termasuk body shaming dan bullying. Ya, boleh. Nah, saat saat kayak gini mungkin kayak teman-teman ada respon yang pengen ngegampar, terus nganggap santai. Tapi kalau saat kita menegur, ya aku nggak terlalu nyaman loh candaan kayak gitu. Saat kita ngomong eh, apa ya menunjukkan ekspresi kecewa atau sedih dengan candaan hal itu tuh mungkin ada respon yang lain gitu. Oh, tapi kalau diseriusin kadang makin-makin Kak bercandanya iya bener banget saat padahal kayak kita udah negur ya, tapi kadang eh, ternyata kok responnya malah nggak mengenakan gitu ya. Boleh di next, Kak.
Nah, saat kita udah kayak mungkin menunjukkan emosi, boleh sebelumnya dulu. Ya. Ya, saat kita mungkin bisa menunjukkan emosi yang kurang enak kayak mungkin tadi ada yang ingin gampang, ngerasa kurang nyaman, atau udah menyampaikan nih, tapi ternyata respon mereka yang orang lain itu malah bilang gini, ah gitu doang aja baper ya gitu ya. Mainmu kurang jauh gitu, hidupmu nggak asik. Jadi seperti kayak Kak Fajar ini kalau di kadang makin-makin Kak bercandanya gitu. Jadi kayak semakin kita menunjukkan ke nggak sukaan, tapi ternyata respon mereka itu juga nggak apa ya nggak mengurangi gitu bullying atau malah makin-makin gitu bullyingnya malah dianggap kita tuh yang terlalu sensitif gitu. Padahal kayak aku kalau kadang mereka juga bisa denial gitu ya. Aku kalau diikutin lo biasa aja. Kamu kayaknya terlalu sensitif deh. Kamu lagi PMS ya. Kayak gitu kan. Terus mainmu kurang jauh kayak gitu. Jadi kayak mending sering-sering deh main sama kita bla 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 kayak gitu kan. Ya, tapi di saat itu tuh kayak kita bingung nggak sih? Kayak kita udah membantah, kita udah bilang nih kita nggak nyaman, tapi kenapa ya responnya kok semakin menyebalkan gitu ya? Seolah-olah malah kita dianggap bahwa kita itu yang salah gitu ya. Kita yang terlalu sensitif, kita yang hidupnya terlalu kaku kayak gitu. Padahal sebenarnya candaan hal kayak gitu tuh ya bukan hal yang wajar gitu. Nah, hal tersebut juga termasuk bullying. Boleh di next kan? Oke. Ya, untuk bullying sendiri, untuk secara definisi ya teman-teman, itu tindakan yang membuat orang lain tuh merasa tidak nyaman atau sedih. Sebenarnya kalau udah dari kata kuncinya tidak nyaman atau sedih, jadi semua tindakan, entah dari tindakan, perkataan, atau bahkan nggak hanya tindakan, tapi bisa kayak cuma lihat dari apa ya, kayak lirikan mata kayak ih gitu ya, kayak gitu itu sebenarnya udah kalau udah membuat orang lain ngerasa tidak nyaman atau sedih, sebenarnya itu udah termasuk bullying gitu ya. Terus hal itu juga perbuatan yang tidak menyenangkan dan berulang-ulang. Padahal kenapa sih isu bullying itu isu yang sangat penting karena dalam piramida psikologi yang di sebelah kiri ini kan yang pertama itu ada kebutuhan fisiologi ya. Itu seperti kayak dari makan, minum atau kebutuhan untuk sumber fisik gitu ya. Itu memang yang harus kita penuhi secara pribadi gitu. Namun ada kebutuhan nih yang tingkatan kedua yaitu kebutuhan rasa akan aman. Nah, bullying ini tuh berkaitan sama kebutuhan akan adanya rasa keamanan. Nah, jika kebutuhan rasa aman itu tidak terpenuhi, bagaimana kita bisa melanjutkan kebutuhan selanjutnya seperti ada social need, esteem, sama self aktualisasi. Jadi sebenarnya kebutuhan apa ya? Kebutuhan ini tuh kebutuhan hal yang paling dasar gitu ya, yang harusnya kita setiap individu tuh paham, oh semua orang itu butuh loh adanya rasa keamanan, adanya butuh rasa kenyamanan kayak gitu. Sehingga kalau kita saling memahami kalau adanya rasa orang butuh nyaman itu, jadi insya Allah akan bisa meminimalisir terjadinya bullying. Lalu untuk kira-kira perbedaan antara bercanda yang dan bullying itu kita bisa jadiin 3 poin. Yang pertama yaitu terkait konteks. Nah, kira-kira apakah candaan tersebut itu menyakiti hati atau mempermalukan seseorang? Nah, dari slide sebelumnya itu terlihat sekali ya kalau candaan itu menyakiti dan mempermalukan gitu sebenarnya untuk seseorang. Tapi kalau misalkan dianggap wajar, ya hal itu akan teruji terus, akan terulang terus terulang terus. Jadi kayak bullyingnya semakin makin nih mungkin nggak hanya menyakiti bahkan bisa lebih-lebih gitu gitu kan. Terus niat apakah tujuan candaan tersebut untuk membuat orang lain tuh ngerasa nyaman atau enggak, mungkin ada yang berpikir ah niat aku tuh ngomong kayak gini biar si dia itu sadar gitu ya, biar dia tuh bisa eh, apa ya berubah gitu. Tapi kalau misalkan emang niat kita baik, tapi kalau cara penyampaian kita nggak baik, itu sama aja hasilnya yang diterima pun tidak baik gitu. Jadi kita bisa saling belajar nih ya apa biar niat kita baik, terus jadi penyampaian baik, jadi diterimanya juga dalam kondisi baik gitu. Jadi kalau misalkan ada yang bilang, oh kamu tuh kayak gendutan banget deh, mending kurusan gitu. Kan niatnya baik ya, biar kita bisa hidup pola sehat, tapi gara-gara penyampaian kayak gitu, bagaimana kita bisa menerima baik gitu ya?
Jadi yang ada malah kita semakin tersinggung gitu dan merasa kayak malah terbuli. Jadi nggak ada, ya mungkin ada akan adanya motivasi, tapi dalam motivasi juga ada rasa kebencian gitu. Semakin benci sama orang yang ngomong kayak gitu gitu. Jadi kalau menurut aku, meskipun kita punya niatan yang baik, jadi kita harus bisa mengupayakan cara menyampaikan itu dengan baik pula seperti itu. Terus respon korban. Nah, kira-kira kita bisa lihat teman-teman gimana ya lawan bicara kita saat ngobrol sama kita, apakah menunjukkan ekspresi yang sedih, ataukah ada yang diem, ataukah kayak ya mungkin kalau sekarang sering buat status gitu ya, kayak status kayak merasa nggak nyaman gitu di tongkrongan atau di tempat main kayak gitu. Nah itu kalau misalkan ada teman-teman kita yang merasakan ketidaknyamanan saat berbicara dengan kita, kita boleh banget untuk meminta maaf seperti itu. Oke, boleh di next. Oh iya, teman-teman kalau ingin sharing atau ingin bertanya, nanti boleh banget tulis di kolom chat ya. Ya. Ya, untuk bentuk-bentuk bullying sendiri, mungkin tadi juga dijelaskan sama Kak Fatin ya di awal bahwa ada yang secara fisik, verbal, non-verbal. Nah, ini juga ada nih. Ada fisik. Fisik mungkin teman-teman udah tahu ya, kayak memukul, menendang, mencubit. Nah, itu udah kategori bentuk fisik. Yang itu udah terlihat jelas gitu ya, kalau itu bullying gitu. Nah, ini ada yang verbal, itu mungkin dari omongan yang di slide 2 3 tadi yang kayak mencaci maki, terus mengatakan kata-kata yang nggak baik gitu. Namun ada juga nih yang bentuk bullying sosial. Ini salah satu bentuk bullying yang sebenarnya bullying, tapi dianggap tidak bullying karena sangat tipis gitu ya, mungkin kayak mengabaikan gitu, mungkin mengabaikan teman-teman kayak secara nggak sadar bahwa itu tuh bullying loh, itu menyakiti hati orang lain, misalkan kayak ada perasaan nggak dianggap gitu ya. Nah, itu tuh hal yang sangat sulit karena si pelaku bisa aja bagi aku lo nggak ngapa-ngapain, kenapa kok aku harus dibilang bullying gitu. Padahal menurut korban hal itu tuh bisa menjadi bullying karena adanya rasa terabaikan gitu ya. Rasanya diabaikan itu pun rasanya nggak enak ya. Kayak waktu kita udah ngomong A, B, C sampai Z tapi ternyata kita nggak dianggap. Itu sebenarnya udah kategori bullying gitu. Terus yang marak terjadi juga di cyberbullying, ini yang di sosmed, mentang-mentang nggak kelihatan mukanya, mentang-mentang nggak secara langsung, terus kayak ngetik seenaknya, itu tuh udah termasuk kategori bullying. Nah, bullying itu bisa terjadi dimanapun, teman-teman, bisa terjadi dimanapun, kapanpun, bahkan di lingkup terdekat kita gitu ya. Bahkan bisa terjadi di diri sendiri. Sebenarnya diri sendiri juga bisa loh ternyata ngebully diri kita, diri sendiri. Jadi kayak diri mengebully diri kayak gitu. Nah, untuk itu bisa terjadi di mikrosistem seperti di keluarga, sekolah, eh, dan tempat lain kerja lainnya kayak gitu. Mungkin banyak kan sebenarnya kayak orang berpikir kalau bullying itu akan sering di sekolah gitu ya, di sekolah, di tempat kerja yang berhubungan dengan orang luar gitu ya. Bahkan sebenarnya bukan hal kayak gitu loh. Bullying itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Bahkan bisa di lingkup keluarga. Itu kan lingkup yang paling kecil ya dalam kita itu keluarga. Orang yang mengenal kita kayak di keluarga ternyata bisa melakukan bullying gitu. Bahkan dulu itu pernah rame, aku nggak mau pulang waktu hari raya. Aku takut dibully sama keluargaku. Nah, itu ternyata emang benar adanya, teman-teman. Seperti itu. Boleh di next, Kak? Ya. Ini yang dari beberapa contoh, ini ada seorang anak nih, orang tuanya ada di, tapi si anak itu merasa seperti kayak orang tuanya itu benar-benar mengabaikan anak itu gitu. Jadi kayak entah anak itu nakal atau anak itu pintar, ya ya udah orang tua cuma nyukupin kebutuhan fisiologis kayak makan minum, tapi nggak mencukupi kebutuhan rasa aman tadi. Padahal kebutuhan rasa aman itu kan di tingkatan nomor 2 ya, itu hal yang dasar gitu bagi kita juga. Nah, namun saat cerita ke teman-teman, malah respon teman-temannya, ih kamu mah kurang bersyukur, kamu harusnya bersyukur loh, bisa pulang malam, kayak gitu kan. Kayak, ya sebenarnya hal secara nggak langsung, sebenarnya orang tua itu tuh udah melakukan suatu tindak kekerasan atau bullying kepada anak. Nah itu kekerasan hal yang kayak gini tuh nggak bisa dilaporin gitu ya, kayak nggak bisa dibawa ke Komnas HAM atau dan sebagainya, soalnya nggak ada kekerasan secara fisik, karena setahu saya untuk
kekerasan yang bisa dilaporin itu kekerasan yang secara fisik gitu. Jadi kayak untuk kekerasan yang tidak terlihat seperti pengabaian atau umpatan, hal tersebut itu tidak bisa dilaporin. Ha. Itu sebenarnya PR kita ya masing-masing untuk meminimalisir angka-angka kekerasan seperti itu. Terus ini juga ada seorang guru nih diremehkan eh, sekolah dasar. Mungkin teman-teman jabatan ke orang yang tidak punya kuasa gitu, kayak dari mayoritas ke minoritas. Nah, ternyata enggak loh. Ini tuh ada seorang guru ternyata mendapatkan kekerasan dari siswa SD. Hanya untuk siswa SD ya. Mungkin kita menganggap apa sih anak SD bisa apa gitu ya. Ternyata dengan si guru itu merasa diremehkan, itu tuh menimbulkan perasaan sedih, kecewa, terus kayak ada perasaan ragu, ada perasaan insecure. Aku layak nggak sih jadi guru? Di guru SD aja aku ngerasa diremehin. Gimana aku bisa seterusnya kayak gitu ada perasaan tidak dihargai. Padahal udah nyiapin susah-susah sih, susah-susah nih materinya, tapi kok nggak dihargai ya. Jadi hal itu tuh membuat rasa insecure. Nah, di saat ini pun juga si guru juga bingung bagaimana mengatasinya, kayak mau lapor ke kepala sekolah juga mungkin kepala sekolah akan menganggap hal yang remeh gitu ya. Jadi kayak perasaan itu semakin nggak divalidasi gitu dengan kasus-kasus yang kayak gini, apalagi kekerasan secara sosial seperti ini. Oke, boleh dilanjut. Ya. Nah, sebenarnya dampak bullying itu sangat sangat lumayan membuat si siswa SMA bunuh diri karena menjadi korban perundungan. Terus ini yang mahasiswa untuk PPDS ini kedokteran bunuh diri di dibully gitu sama teman-temannya. Bahkan untuk korban bullying itu bisa aja loh menjadikan dirinya tuh di lain kesempatan itu sebagai pelaku bullying. Misalkan ada cerita juga eh, si anak ternyata diabaikan sama orang tuanya di rumah. Namun ternyata di sekolah si anak ini ingin mencari perhatian dengan cara membuli gitu teman-temannya seperti itu. Begitu pula ini ada juga dulu ada anaknya dulu sebagai korban bullying, namun di kelas SMA dia ingin membalas dendam nih, jadi menjadi pelaku bullying. Nah, jadi kayak sebenarnya bullying itu kayak lingkaran setan gitu ya, kayak nggak bisa lepas dan akan berdampak ke jangka panjang seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Ya. Ya, meminimalisir terjadinya bullying adalah dengan tidak menjadikan diri sendiri sebagai pelaku dan korban bullying. Jadi, yang paling utama, yang paling kita ketahui itu harusnya kita fokus ke diri kita sendiri terlebih dahulu. Mungkin kayak orang lain, ya, mungkin kita abaikan dulu dengan orang lain, tapi kita fokus ke diri kita. Kita sebagai yang tidak menjadi pelaku dan korban. Itu poin utamanya, teman-teman. Dengan kalau kita menyadari pokoknya aku nggak mau jadi pelaku dan aku pun nggak ingin jadi korban bullying. Hal itu tuh sebagai kayak udah pondasi utama gitu ya. Karena di prinsip psikologi first aid atau pertolongan psikologi, prinsip utama itu harusnya ke diri sendiri. Ketika diri sendiri udah merasa sejahtera, udah merasa stabil, baru kita bisa menolong ke orang lain seperti itu. Jadi kayak peduli sama diri sendiri itu bukan berarti egois, tapi itu salah satu cara kita untuk bisa membantu orang lain seperti itu. Nah, yang pertama, tidak membuli diri sendiri, yaitu dengan self compassion atau belas asih. Mungkin teman-teman saat nilainya jelek, mungkin dapat nilai jelek itu mungkin kayak merasa, ih bodohnya aku, kayak gitu. Nah, itu salah satu hal itu secara apa ya, itu udah membuli diri sendiri. Jadi saat ada orang lain ngomong, ih bodoh ya kamu nilainya cuma 60 gitu. Itu kayak terus, jadi kita akan mengiyakan gitu. Nah, secara itu kan kita menjadi korban bullying ya. Korban bullying dari diri kita sendiri, bahkan bisa menjadi korban bullying dari orang lain kayak gitu. Nah,
dengan adanya self compassion atau welas asih ini harapannya kayak nggak apa-apa nilai 60 untuk saat ini tapi harapannya besok aku bisa jadi lebih baik. It's okay, nggak apa-apa untuk nilai ini toh aku nilai ini aku dapatkan dengan nilaiku sendiri gitu. Aku belajar dari eh, yang aku punya, aku nggak berbuat curang dan sebagainya. Itu seperti self compassion itu seperti itu, kayak tidak harus apa ya, kayak menjatuhkan diri sendiri gitu. Kalau kita terlalu sering menjatuhkan diri kita sendiri, sekarang kalau kita dijatuhkan orang lain, maka kita akan mengiyakan aja. Jadi kayak akan membuat diri kita semakin rendah diri gitu. Yang kedua yaitu memberikan batasan dengan orang lain. Kita paham bahwa kita dan orang lain itu berbeda gitu ya. Kita punya humor yang berbeda dengan orang lain. Jadi ya kita harus punya batasan gitu. Mungkin teman-teman di sini punya lingkup circle dan sebagainya. Jadi kayak oh, aku bercanda kayak gini cocoknya di tempat ini. Aku bercanda kayak gini dicocok sama tempat ini. Jadi kayak kita nggak bisa kayak kita candaan kayak gini terus kita bawa keluar ternyata hal itu bukan berarti candaan yang wajar gitu. Terus yang ketiga yaitu berani berkata tidak. Nah, ini untuk teman-teman yang untuk tidak menjadi korban bullying itu berani berkata tidak gitu. Jadi dengan kita berani berkata untuk tidak itu ya salah satu kayak si pelaku akan merasa oh ya paham kalau hal itu tuh nggak mengenakan gitu. Paham si pelaku tuh akan eh, tahu bahwa hal itu tuh sangat tidak menyenangkan gitu ya. Seperti itu. Terus memunculkan rasa empati. Ini untuk teman-teman biar tidak menjadi pelaku bullying, memahami bahwa ternyata apa yang kita katakan tuh bikin orang sakit hati gitu. Jadi kita bisa memikirkan lagi. Tapi kalau udah terlanjur juga kita bisa loh minta maaf kayak gitu. Mungkin kayak kita turunin gengsi kita untuk minta maaf. Soalnya kalau minta maaf itu bukan berarti kita dalam kondisi lemah ya, tapi kita memahami kalau kita itu oh ya aku salah kayak gitu. Aku aku juga manusia biasa, aku punya salah. Jadi wajar banget kalau kita minta maaf kayak gitu. Terus kita mempunyai mekanisme pertahanan diri gitu. Misalkan kayak tadi kan teman-teman ada yang di slide pertama ada yang pengen ngegampar, terus ada yang nganggapnya santai. Itu nggak apa-apa. Sebenarnya wajar banget kita punya respon yang berbeda-beda terhadap adanya apa ya sasaran perkataan bullying itu. Nah, akan tetapi kita harus punya mekanisme pertahanan diri. Kalau misalkan ada yang, oh, kamu kok gendutan ya? Mungkin kita bisa bilang, iya, kayaknya next time aku pengen kurusan deh. Atau kayak, ini nilai kamu kok jelek banget. Terus teman-teman bisa respon kayak, eh ya doain ya semoga ujian besok nilainya udah bagus kayak gitu. Jadi kayak kita bisa menganggap bahwa membalas bulian tersebut itu menjadi hal yang positif kayak gitu. Terus menemukan coping stress yang tepat. Di beberapa individu itu kadang nggak memahami ya bagaimana coping stress atau saat kita dapatin stres kayak ngerasa tertekan, kita nggak tahu harus bagaimana. Jadi kayak kita menjadikan orang lain tuh samsak stres kayak misalkan untuk teman-teman yang cewek mungkin karena harusnya eh, kalau kita lagi PMS gitu ya, kan mood kita sangat berantakan nih secara kalau misalnya ternyata kita menjadikan orang lain itu samsak stres kita, padahal hal tersebut sebenarnya bukan hal yang baik gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman harus bisa menemukan coping stress yang baik itu kayak gimana. Misalkan ketika dapat nilai ujiannya jelek nih, jelek ya, kayaknya kita mungkin bisa buat story yang kayak "Ih, sedih banget ya nilainya jelek bla 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 kayak gitu." Jadi nggak lampiasin ke orang gitu atau bisa me time, jangan mungkin jalan-jalan atau ngelukis dan sebagainya itu bisa banget. Pokoknya yang paling penting kita harus kayak paham diri sendiri itu maunya kayak gimana gitu. Sama kita harus paham kalau orang lain diperlakukan kayak gini juga ngerasa nggak nyaman ya. Kayak gitu. Seperti itu. Boleh di next. Nah ini betul banget dari Kak Vivo, balas perkataan yang nggak baik dengan perkataan yang baik. Jadi kayak mungkin si pembuli akan kena mental juga gitu ya, nggak mau ngebully lagi gitu. Nah, ini ada cara bercanda yang sehat. Sebenarnya kalau jenis bercanda itu ada empat, teman-teman. Dari Rod Martin ini seorang psikologis dari Amerika. Yang pertama yaitu ada humor yang meningkatkan diri. Kayak, misalkan kayak meningkatkan diri kayak,
Nggak apa-apa deh nilaiku jelek 60, tapi semoga ya next time aku bisa dapat nilai yang bagus. Nggak apa-apa kok nilaiku jelek kan, eh, ayahku juga suka-suka aja. Apa sih, ayahku bangga juga kok sama aku. Kayak hal itu ternyata bisa meningkatkan diri gitu ya, kayak mencoba untuk selanjutnya bisa menjadi lebih baik. Atau ini ada humor afiliatif, ini juga kategori humor yang baik. Misalkan kayak ada perasaan senasib gitu sama teman sekitar. Misalkan kayak lagi sama-sama nggak punya uang, kita sama-sama nggak punya uang ya, kita miskin banget gitu. Tapi hanya sebatas humor ya. Jadi kayak kalau ada perasaan senasib itu kadang kayak kita semakin deket gitu ya. Kayak kita sama-sama nggak punya uang, tapi kita masih suka hahihi untuk jalan-jalan ya, kayak gitu. Seperti itu. Itu dua humor yang atas itu humor yang baik ya teman-teman. Jadi kayak itu bisa teman-teman lakukan saat berteman seperti itu. Namun ada dua humor yang di bawah. Ini yang humor merendahkan diri sama humor agresif. Ini yang kurasa kurang baik karena kan merendahkan diri sendiri kayak tadi itu sama secara nggak langsung malah ngebully diri kita sendiri gitu. Kita menjadikan diri kita sebagai korban bullying, bahkan dengan adanya merendahkan diri sendiri juga orang lain semakin merendahkan kita gitu. Kan kita aja bilang kita bodoh, jadi orang lain juga akan selalu bilang, ih kamu bodoh, bodoh, bodoh gitu. Jadi secara nggak langsung malah kita paham nih, oh kita bodoh ya, kayak gitu. Padahal kan itu hal yang kurang tepat. Terus kalau kita kayak gitu terus, bagaimana cara kita berkembang gitu. Terus yang terakhir ini humor agresif yang mungkin teman-teman udah tahu, yang kayak perkataan di slide awal-awal tadi, sama mungkin yang memukul dan sebagainya, itu udah masuk humor agresif. Nah, selanjutnya yaitu dengan kenali batasan orang lain untuk menghindari candaan tentang fisik, identitas, dan hal-hal pribadi. Teman-teman pasti udah tahu bagaimana di lingkup geng aku bisa bercanda kayak gini, tapi namun di candaan kayak gini tuh nggak bisa dibawa keluar kayak gitu. Pasti teman-teman udah punya batasan sendiri gitu ya, antar teman sepermainannya, batasan humor yang layak sama nggak layak seperti itu. Oke, boleh dilanjut, Kak? Ya. Nah, ini untuk cara membangun empati. Ini cara membangun empati yang enggak hingga sehingga biar kita tidak menjadi pelaku bullying maupun korban. Yang pertama yaitu kita lagi-lagi kita harus berempati pada diri sendiri. Validasi perasaan kita tanpa adanya penghakiman. Misalkan kayak eh, ada perasaan tersakiti gitu ya. Misalnya aku disakiti sama orang, kita validasi, oh aku sedih loh sebenarnya hal kayak dilakuin hal kayak gini tuh membuat aku sedih gitu. Kita validasi perasaan itu. Sehingga kalau kita udah berempati, oh ya aku sedih, gimana ya rasanya caranya biar aku nggak sedih. Kita mulai berempati pada diri sendiri. Pokoknya poin paling penting yaitu kita harus paham gitu ya sama diri sendiri. Bagaimana berempatinya gitu. Jangan, ih eh ngapain sih kok gini aja sedih. Ih kamu mah aku mah baperan ya kayak gitu. Itu itu namanya tidak apa ya, tidak berempati gitu pada diri sendiri sih. Terus pahami emosi dan reaksi ketika sendiri agar itu terbuka dengan pengalaman orang lain gitu kan. Misalnya kalau kita udah paham terkait diri kita, baru kita bisa paham nih bagaimana kondisi orang lain seperti itu. Terus bayangkan diri di posisi mereka. Misalnya kayak aku sedih kalau aku dibilang gendutan. Jadi aku nggak mau deh bilang ke orang kalau kamu kok gendutan ya. Kayak gitu. Jadi kayak kita memposisikan diri kita sebagai orang lain gitu. Seperti itu. Terus validasi juga perasaan orang lain. Mungkin ketika ada teman yang curhat kayak lagi sedih diputusin pacar, kita pahami, kita validasi perasaannya. Oh ya kamu pasti sedih banget ya diputusin ya, ya siapa juga yang nggak sedih saat diputusin pacar dan sebagainya. Bukan diputusin doang kenapa nangis lebih banget, itu malah itu jangan seperti itu. Jadi kita harus validasi nih perasaan teman-teman kita mungkin yang lagi ngerasa sedih. Mungkin kalau yang lagi happy juga bisa divalidasi. Misalkan ada yang sangat happy mendapatkan kado tas. Ya mungkin kalau kita nggak happy, pasti
Jadi kita bisa validasi, oh aku turut happy loh dengan kamu dapat pas kayak gitu, bukan kita malah ngebully gini pas gitu doang. Apa sih happy bangga-bangganya gitu. Dan seperti itu ya. Terus kita merefleksikan diri, kita nilai-nilai lagi Kalian bagaimana masih cara kelas 1. interaksi kita, Belum belum. cara interaksi kita itu agar bisa sama orang lain gitu ya. Refleksi diri apakah kita punya salah. Kalau misalkan kita punya salah, itu boleh loh minta maaf gitu. Gitu. Membangun lingkungan teman yang suportif dan beragamnya. Ini mungkin teman-teman juga udah tahu bahwa teman itu benar-benar cerminan kita. Jika teman kayak istilah kita kalau kita dekatan sama orang yang jual parfum, kita pun ikutan wangi gitu ya. Kalau kita dekatan sama orang yang bengkel, maka kita juga akan kecium nih bau-bau bengkelnya seperti itu. Nah, teman-teman yang suportif dan beragam ini tentunya akan bisa menjadikan pengalaman yang menarik gitu ya. Jadi kayak ada support untuk berkata secara positif, terus membangun hubungan yang support. Jadi kayak misalkan saat kita nilai kita jelek, kita nggak dicaci maki atau dihujat, tapi kayak ya wajar, nggak apa-apa nilainya jelek, asalkan besok terus belajar gitu. Terus pahami adanya boundaries atau batasan. Nah ini teman-teman, kita harus tahu setiap individu kita sama orang lain itu berbeda. Nah, ini ada di yang warna ungu, itu space kita. Jadi kayak, oh ini space aku, ini bagian aku yang hanya untuk aku gitu. Nah, itu pun ada space orang lain. Jadi kayak ada batasan gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung mencampuri urusan orang lain, begitu pun orang lain juga nggak bisa mencampuri urusan kita seperti itu. Namun di boundaries ini juga ternyata ada nih urusan orang lain yang bisa kita campuri dan ada urusan kita yang bisa dicampuri orang lain kayak gitu. Jadi kayak benar-benar harus tahu kapan waktunya untuk terlibat dan kapan waktunya untuk tidak terlibat gitu. Seperti itu. Oke, boleh dilanjut. Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin ada yang ingin cerita atau eh, bertanya, boleh banget tulis di kolom chat atau boleh kita saling sharing juga bagaimana pengalaman teman-teman saat menghadapi bullying atau saat menjadi korban bullying, kenapa kok takut banget ya untuk melapor dan sebagainya. Boleh banget ditulis di kolom chat atau open mic. Ini langsung sama saya atau dipandu Kak Dita? Oh, oke Kak, jadi sebelum ada Q&A kita akan ada kuis terlebih dahulu nih Kak. Oh, ada kuis. Iya betul, Oke, ada karena kuis ini dulu nih. iya karena teman-teman akan memperebutkan dua e-wallet untuk yang beruntung. Nah nanti Kak Ais mau dibantu untuk menilai ya apakah jawaban dari teman-teman ini betul atau salah seperti itu ya. Oke, Oke, nah teman-teman mohon disimak baik-baik ya untuk kuisnya. Ini untuk dua pemenang yang beruntung akan mendapatkan e-wallet. Oke, sudah siap. Coba aku pengen apa namanya cek ombak terlebih dahulu nih. Kalau misalkan sudah siap, boleh dong kasih emoticon senyum mungkin di kolom chat coba. Kalau belum ngasih emoticon senyum, aku nggak mau mulai nih kuisnya nih. Kalau senyum itu kelihatan giginya apa nggak kelihatan ya Kak Ais ya? kelihatan. Ini senyum. Iya, Oke. udah Wah, jadi senyum-senyum. Wow, waduh, kakak kuis langsung rame ya. ya udah semangat memperebutkan e-wallet nih Kak. Oke, aku langsung mulai saja ya teman-teman ya. Simak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara membedakan antara bercanda biasa dan bullying yang menyamar sebagai candaan? Yang mau jawab boleh raise hand dari sekarang. Oke, kita sudah mendapatkan satu orang tercepat yang raise hand. Kepada Kak Santika, boleh open mic? Boleh, Kak. Oke, nah tadi sudah disimak kan ya Kak ya pertanyaannya ya? Sudah, Ya, Kak. Oke, boleh perkenalan terlebih dahulu Kak Santika dari kota mana? Perkenalkan nama saya Santika Melani. Saya dari Sumedang, Jawa Barat.
Wah, dari Sumedang. Kakak tahu info webinar ini dari mana nih, Kak? eh saya lihat dari Instagram. Oke, dari Instagram ya. Oke, baik. Gimana Kak jawabannya? Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaan bagaimana cara membedakan antara bercanda biasa dan bullying yang menyamar sebagai candaan? Sebelum itu, saya akan mengulas seperti apa yang kakak tadi jelaskan. Kita bisa lihat dari konteksnya, apakah candaan tersebut menyakiti atau mempermalukan seseorang. Yang kedua adalah dari niatnya, apakah candaan tersebut berniat baik ataupun berniat menjatuhkan korban bullying. Terus yang ketiga, kita lihat dari respon korbannya. Apakah korban merasa terluka atau merasa termotivasi oleh kata-kata tersebut. Uh, untuk perbedaannya mungkin itu tiga itu. Oke, gimana Kak Ais? Ya, benar. Mungkin aku boleh ngajuin pertanyaan juga nggak? Oh, boleh, 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 boleh. Kalau tadi misalkan kita udah punya niat baik, tapi kalau cara penyampaiannya nggak baik, gimana dong? Boleh dijawab, Kak? Mungkin kita lihat dulu dari respon korbannya kembali lagi. Tapi kan ada niat baik dari kitanya. Mungkin kita harus memperbaiki dari cara kita tutur katanya. Kita lihat dari respon korbannya apakah nyaman ataupun setelah itu dia merasa insecure ataupun merasa bahwa dirinya benar seperti apa yang dikatakan dan mungkin bisa jadi merasa depresi. Ya, benar. Keren banget. Selamat ya untuk Santika sudah memenangkan e-wallet yang pertama. Nanti akan dihubungi oleh tim panitia ya. Tim panitia jangan Terima lupa nih. kasih Kak. Oke, sama-sama. Jangan lupa dicatat Santika Mailani. Oke, kita lanjut ke kuis yang kedua. Simak baik-baik. Pertanyaannya adalah, mengapa korban bullying seringkali kesulitan untuk melaporkan atau meminta bantuan? Wah, ini cepet banget, Lena. Lena dari Sumedang juga. Ini tetangganya Santika kali ya? Halo, Oke, Lena, apakah bisa on cam? mohon maaf sebelumnya saya gak bisa on cam soalnya lagi mati lampu ya. Jadi mohon Oke, maaf gak ya. apa-apa. Oke, iya nggak apa-apa. Boleh perkenalan terlebih dahulu, nama dan kota asalnya? Ya, oke. Perkenalkan nama aku Lena. Aku asalnya dari Sumedang, Jawa Barat. Ya, Oke, Lena tahu informasi webinar ini dari mana? ya, boleh Lena Kak, tahu, boleh oke. Lena tahu informasi webinar ini dari mana nih? Oh, dari teman aku. Oh, oke. Nah, gimana nih untuk pertanyaan kedua? Mengapa korban bullying seringkali kesulitan untuk melaporkan atau meminta bantuan? Gimana jawabannya? Ya, aku biasanya orang-orang yang korban bullying itu susah untuk melaporkan karena satu ada tekanan dari pelaku, kedua yaitu lingkungan yang tidak mendukung dia untuk speak up gitu. Jadi kayak contohnya, soalnya kayak aku pernah terjadi bullying di aku sendiri, cuman aku tuh kayak mencoba, oh ini mah enggak deh, aku mah enggak dibully, ini mah emang emang candaan doang gitu. Tapi kadang-kadang aku tuh mikir, oh sakit hati banget gitu ya. Terus kalau kalau misalnya aku speak up gitu, ngomong gitu, terus kayak teman-teman yang lain tuh kayak ngomong, apa sih gitu, kan ini mah cuman bercanda doang gitu. Soalnya kan emang kalau dilihat dari kondisi tubuh aku gitu, aku kan sedikit eh, pendek dan tidak terlalu berisi jadi kurus gitu. Nah, kadang suka menerima kata-kata yang sulit untuk aku terima gitu, tapi aku suka merespon dengan hal yang baik gitu. Itu dan cukup sulit juga gitu bagi orang-orang yang ibaratnya udah kena bullying terus harus speak up gitu, apalagi di hadapan pelakunya gitu, kayak kayak menjadi orang yang paling rendah banget gitu, seperti itu. Gimana, Kak Ais, jawaban dari Lena?
Ya, benar. Makasih ya Lena udah cerita peluk jauh. Terus Iya, kenapa ya kita sulit, korban itu sulit ya untuk cerita soalnya ya kayak kita udah dipapar untuk ngerasa selalu ngerasa insecure gitu ya. Jadi kalau mau lapor itu pasti dianggap "Ih, kamu mah baper doang, kamu gampang baper kayak gitu ya. Kayak gitu. Makasih Lena udah cerita. sama. Oke, selamat kepada Lena dan selamat kepada Santika yang sudah Ya. memenangkan dua e-wallet. Nah, nanti untuk info lebih lanjut akan akan dikontak oleh tim panitia ya. Baiklah. Selanjutnya kita buka sesi Q&A. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa raise hand terlebih dahulu atau mungkin bisa diketik di kolom chat ya dengan format nama underscore domisili kemudian pertanyaannya. Oke, sebentar nanti saya tunjuk ya. Kak Ais ini sepertinya teman-teman ini sudah menyimpan banyak pertanyaan nih Kak. Sudah langsung ada yang raise hand loh dua orang. Keren banget. Oke, kita langsung saja mulai dari Fitri Harta. Fitri boleh on cam, boleh on mic. Halo Fitri Harta, boleh on mic. Halo Oke, Kak, oke boleh kedengeran nggak, pertanyaan Bu? terlebih dahulu ya. Kak, Iya, kedengeran suaraku? aman-aman. Oke. Sebelumnya karena aku mau izin bertanya, nama aku Popon Fitriatanti dari Bandung. Mm-mm. Eh, Kadang kan ketika kita bercanda tuh ada saat dimana ketika sama temen ya, pas lagi sama temen tuh kayak kita tuh bercanda biasa aja bercandanya, kayak biasa bercandanya. Tapi ada saatnya dimana hati kita tuh lagi gak baik, jadi bercandaan yang biasa itu kadang menyakiti hati kita gitu. Nah itu tuh Mm-mm. untuk tetap kayak kitanya ngerasa aman, itu tuh gimana caranya kita ngomong kalau kita tuh misalkan kayak lagi gak suka dibercandain gitu. Soalnya kadang kalau kayak gitu malah disebut kayak, ih kok kamu baper banget. Jadi nanti malah jadinya suka dikira apa yang ngambek atau gimana gitu Kak. Ya. Oke, iya sih. Mungkin aku juga sering banget dalam kondisi kayak gitu ya. Mungkin sebenarnya hal candaan itu tuh biasa kita lakuin, tapi kayak ada di momen mana kita ngerasa kayak candaannya terlalu nyakitin nih, kayak gitu ya. Nah, mungkin saat kita merasa candaan itu terlalu nyakitin, mungkin kita bisa validasi gitu ke temen apa ke diri kita terlebih dahulu kayak iya, sebenarnya candaan tadi tuh nyakitin ya. Mungkin karena aku dalam kondisi capek, aku dalam kondisi misalkan lagi banyak tugas, terus banyak pikiran, atau kadang dalam kondisi apa ya, lagi PMS dan sebagainya itu kayak kita paham, oh ya aku kayaknya lagi capek banget. Jadi candaan teman tadi tuh nggak nyaman nih di aku. Karena kita harus validasi diri kita sendiri dulu ya, kayak ada perasaan nggak nyaman itu sebenarnya tuh kita paham bahwa oh candaannya ternyata sebenarnya biasa aja tapi kok aku ngerasa sangat sensitif ya hari ini gitu. Nah itu pertama kita sampaikan ke diri kita sendiri bahwa oh ya aku ngerasa nggak nyaman dengan candaan itu kalau aku dalam kondisi capek kayak gitu. Itu kita sampaikan ke diri kita ya. Namun kalau saat bersama teman atau kita ingin nyampein ke teman biar candaan hal kayak gitu mungkin kita bisa disampaikan di next waktu gitu ya. Bukan di saat itu juga kalau disampaikan di saat itu takutnya mungkin respon teman, oh kan biasanya kita udah bercanda kayak gini, kenapa kok sekarang kamu baper? Mungkin akan ada yang ngomong kayak gitu gitu ya. Jadi mungkin akan menjadi apa ya, agak canggung gitu di pertemanan. Mungkin bisa disampaikan waktu di momen yang tepat, kayak di momen TikTok atau kadang di game apa ya, mau third order dan sebagainya yang kamu sama teman-teman itu lagi posisi kayak bisa nyampein apa ya, isi hati gitu. Nah, yang nyamain isi hati, terus kamu bisa ngomong gini, aku sebenarnya kemarin tuh pernah sakit hati loh saat eh, dicandain kayak gini gitu. Tapi saat menyampaikan, kamu jangan yang kayak apa ya, dengan nada yang kayak judging, kayak misalkan judging itu kayak menyudutkan, kayak kamu kemarin ngomong kayak gini tuh aku bikin sakit loh, kayak gitu itu kan si penerima tentunya akan ngerasa kok gitu, kok semakin bingung kan, kak ngerasa malah si penerima jadi yang kebuli gitu. Mungkin bisa disampaikan dengan intonasi yang
santai di momen-momen deep talk terus kayak ngerasa kemarin itu agak sakit hati loh saat itu mungkin aku saat capek ya jadi aku ngerasa baper gitu kayak gitu nggak apa-apa bisa disampaikan seperti itu atau kayak kalau saran aku eh, kita kelola emosi kita sendiri kita pahami ternyata aku sakit hati ya kalau kayak gitu nah namun kalau misalkan udah kayak gitu temen masih terbawah lagi kita bisa nyamain ke temen dengan bahasa yang lebih enak seperti itu dengan tidak marah-marah tapi kayak memahami aku sakit hati loh saat kemarin waktu aku lagi capek kerja kamu kayak gini gitu kayak gitu dengan apa ya Oh, pokoknya kayakin nggak nyudutin temen juga gitu. makasih banget jawabannya, sangat membantu. Ya makasih sama-sama oke. Terima kasih Fitri, terima kasih Kak Ais atas jawabannya. Ini kita langsung saja ke Solihah dari Gresik. Silakan boleh on mic. Halo Kak, Halo. ini Kak, aku izin mau tanya. Jadi ini Mm-mm. kasusnya tuh ada di lingkungan uh, perkuliahan di dalam kelasku. Jadi ada satu temanku itu dia tuh kena bullying sosial gitu. Jadi Mm-mm. teman-teman sekelas itu pada ngasih batasan-batasan ke dia karena Mm-mm. ada suatu hal yang memang itu mengganggu seisi kelas gitu. Tapi batasan-batasan yang mereka buat itu menurut aku terlalu berlebihan ya Kak ya. Nah, Mm-mm. aku tuh pengennya tuh ngingetin teman sekelas, cuman aku takutnya waktu kalau ngingetin tuh nanti malah dianggap gimana gitu. Nah, pertanyaanku itu gini, gimana kita sebagai orang maksudnya yang melihat hal itu tuh eh menyampaikan pesan kepada teman-teman itu buat jangan yang terlalu kayak gitu. Ya, terima Mm. kasih. Ya, oke, sorry. Kayak aku sangat relate juga dengan kasus kayak gitu ya. Jadi kayak ya ada di kelas aku kan udah magister, tapi ternyata masih ada nih bullying sosial. Jadi kayak ada yang satu anak mungkin terlalu banyak batasan gitu ya dari teman-teman sekitar. Nah, mungkin kalau dari aku, eh kita harus ke diri kita lagi dulu. Kalau kita nggak bisa menyuruh orang lain untuk berbuat baik, kita nggak bisa mengendaliin teman sekelas. Ayo dong berbuat baik. Kita santai aja apa ya sama tuh anak. Kita nggak bisa kayak gitu. Kita paham bahwa itu tuh kayak di luar jangkauan kita. Jadi yang bisa kita jangkau hanyalah diri kita sendiri dengan cara kita ya tidak sama kayak teman yang lain. Mungkin saat ada individu itu datang atau gimana, ajak ngobrol, kita layani aja, kita welcome loh nggak ngobrol sama dia gitu. Jadi hal itu tuh ya kita nggak perlu nih menasehati teman-teman kayak eh kita kalau ngebully kayak gini tuh udah masuk kategori bullying sosial loh kayak gitu-gitu. Sebenarnya kita kalau teman-teman punya rasa kepercayaan diri yang tinggi atau punya kayak aku bisa kok ngomong kayak gitu, itu boleh banget dilakuin. Tapi namun perlu digarisbawahi bahwa kita tidak bisa mengendaliin eh, lingkungan sosial gitu ya. Kita nggak bisa mengendaliin bahwa orang itu harus bertindak baik semua, enggak kan? Tentunya ada posisi negatif sama positif kan. Jadi kalau aku pribadi aku lebih ke diri aku sendiri dulu. Aku aku mau aku mau itu berbuat baik ke orang itu gitu. Jadi kayak dengan mungkin dari kita yang udah nggak ngebullying secara sosial ternyata bisa nih menggerakkan hati yang lain. Tapi kita nggak boleh berekspektasi kalau teman-teman sekelas harus seperti kayak kita gitu kan. Kan kepribadian kita itu bermacam-macam ya. Setiap individu itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Menurutku kayak gitu sih. Oke Kak Ais, makasih. Iya. Ya, thank you Kak Solihah, thank you Kak Ais. Kita move ke kolom chat ya Kak ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Lena Sumedang. Kak, bagaimana dengan orang yang suka ngomongnya belibet, terus suka diajak sama teman-temannya? Oh, mungkin ini cara kita menghadapi orang-orang yang suka ngejek gitu kali ya. Ya, gimana ya saat orang kalau aku prinsipnya sebenarnya kayak gini ya, kayak orang itu sebenarnya nggak apa-apa mengejek kita, soalnya kita nggak punya batasan, kita nggak bisa mengendalikan orang itu nggak mengejek kita gitu kan. Tapi saat kita dapat ejekan, ya apa cara kita itu eh, nggak menerima
sakitnya doang, tapi kita bisa berubah menjadi positif gitu. Misalnya kayak ada momen-momen kita belibet ngomongnya, terus diajak, ih kok nggak bisa ngomong ya, kamu kayak gimana gimana gitu kan. Ya mungkin kayak ya saat itu kita bener-bener sakit hati ya diomongin kayak gitu gitu ya. Tapi ya kita bisa menegur kata kayak ya namanya juga masih belajar, aku lo masih usia segini, aku lo nggak pernah ikut pelatihan public speaking, aku lo nggak ada kewajiban untuk ngomong nggak belibet. Kayak ya kan aku udah bingung sih sama orang-orang itu kayak sering mempermasalahkan, kamu kok nggak bisa sih public speaking, terus ada yang ngerasa aku kok takut banget ya kalau ngomong depan umum. Ya itu nggak apa-apa, nggak semua orang itu harus pinter ngomong gitu loh. Nggak semua orang itu harus bisa ngomong di depan umum, terus nggak semua orang itu bisa ngomong dengan lancar. Soalnya ada hal-hal yang perlu, selain hal itu tuh ada hal yang lebih penting, misalkan dengan bisa mampu mendengarkan dengan baik, terus bisa kayak memahami perasaan orang lain dengan baik, itu juga suatu kemampuan gitu. Jadi kita, menurut aku sih, jangan ngerasa rendah diri hanya karena kita tidak bisa ngomong di depan umum. Kalau semua orang bisa ngomong di depan umum, jadi semuanya jadi speaker dong. Jadi kan nggak ada pendengar kayak gitu. Jadi kayak kalau tapi memahami bahwa ya kalau emang kemampuan kita tidak berbicara di depan umum atau sulit ngomong dengan belibet, ya kita paham, oh aku ternyata agak belibet ya kalau ngomong, tapi gimana ya caranya biar mengurangi rasa ngomong belibet itu gitu sih. Seperti itu kalau aku. Jadi nggak ada kewajiban kok kita harus ngomong lancar gitu ya. Jadi yang penting kita ngerasa enjoy aja gitu. Tapi kalau udah dirasa mengganggu, bisa di dikurangi rasa-rasa kayak gitu. Tuh. Thank you Kak Ais. Kak Lena, semoga clear ya jawabannya ya. Jadi yang bisa saya simpulkan, karena kita tidak bisa mengontrol sikap orang kepada kita ya Kak Ais ya. Hmm, iya benar. Jadi ketika kita merasa kita kurang di A, ya kita harus improve, kita harus kembangkan di B gitu, agar kita juga memiliki sisi positifnya, kita memiliki kelebihannya, jadi nggak hanya kurangnya yang orang lihat gitu ya. Iya benar sekali. Oke, nah kemudian kita langsung move lagi ke yang sudah raise hand, karena ternyata ini di room chat agak cukup kisruh ya ini beberapa nih. Oke, aku mau ngobrol sama Valerie Vela, silahkan. Kak, perkenalkan nama aku Valeri dari Bogor. Sebelumnya mau tanya Kak, kalau misalnya kasus kita tadi, ada Mm-mm. orang tuh dibully dalam kelas, tapi kayak karena Fari ngerasa, jadi tuh teman Fari cowok, dia tuh suka kayak disuruh-suruh. Mungkin karena dia tuh dari kayak belajarnya kurang, semangatnya kurang, jadi kayak lama-lama dia tuh makin turun kan. Dan di situ kayak Mm-mm. anak-anak cowok itu bilang kayak, Fitri coba deh, lu ngambilin mie gue deh, coba deh, nanti ikut pulang bareng ya. Eh, Mm-mm. Bareng-bareng banget sih lu harus pulang, harusnya gini, kayak selalu memerintahkan hal-hal yang menurut dia tuh dia belum tentu mau gitu. Nah, ada suatu momen kayak di situ ada dosen dan Fahri kayak gak nyaman, kira Fahri yang negur. Dan di situ Mm-mm. sih menurut Fahri, jangan gitu kenapa? Kan Fahri negur ya. Tapi dengan Mm-mm. Fahri ngebela Rafli karena dia ngerasa dibully, sewaktu-waktu tuh Fahri ngerasa lebih ke dia tuh ngediemin Valeri. Terus kalau misalnya Fahri nanya ke dia, dia kayak lebih berusaha untuk ngejauh. Dan di situ kayak ngerasanya Valeri malah dimusuhin di situ Kak. Terus menurut Kakak Mm-mm. cara apa yang baik gitu buat di kondisi seperti itu? Terima kasih Iya, Kak. ya oke Valeri. Jadi ceritanya itu ada yang kebuli, satu individu yang dibully gitu ya. Tapi Valeri mencoba untuk ya jangan dibully lah gitu ya kan ke teman-teman gitu. Namun ternyata saat Valeri menyampaikan, malah Valeri yang kebuli balik gitu ya. Seperti itu nggak ceritanya tadi? Iya Kak, tapi sih bukan lebih ke ngatain ya, tapi lebih ke Ya. tindakan yang mereka gitu loh Valeri. Hmm. Ya paham sih, soalnya kayak apa ya, lepas dari tindakan bullying itu hal yang sulit gitu ya. Soalnya si pelaku bullying pun nggak mau dibilang pelaku bullying gitu kan. Jadi kayak saat kita membela kebenaran itu bukan hal yang mudah gitu. Kalau aku pribadi, saat ya ini hal yang lumayan sulit, bahkan sering banget terjadi ya. Kalau aku akan, kalau ini kasusnya udah mahasiswa,
kalau masih SMA mungkin kita bisa cerita ke wali kelas gitu ya. Namun kalau udah mahasiswa itu kan dosen udah nggak yang seperhatian kayak guru SMA ya. Jadi kayak kalau aku hal yang dilakukan Valeri udah bener banget dengan cara kayak apa teman-teman biar nggak ngebully si anak itu dengan ngebelain. Namun ternyata kok ada respon yang kayak gitu, respon yang mungkin apa ya nggak sesuai ekspektasi Valeri. Sebenarnya kalau respon kayak gitu kan harusnya teman-teman itu ya kayak paham tindakannya itu ngebully, tapi malah bulinya lebih parah gitu. Nah itu mungkin bisa sebagai batasan kita juga bahwa kita itu tidak bisa mengendalikan kondisi sosial ya saat hal itu. Terus untuk sekarang yang Valeri lagi didiemin sama si Raffi ini yang dulunya yang terbully itu tah atau orang lain enggak? Ya, yang terbully. Tapi yang kasus Fahri didiemin atau dijauhin itu sama orang yang ngebulinya itu. Tapi kan kalau Kamu misalnya di dalam kelas itu kan soal kelompok, nah pas posisi kelompok sama dia tuh kayak mungkin dia lagi posisi dominan, Farinanya dia tiba-tiba nggak mau jawab Farinanya, kan makin lama kita jadi nggak terganggu ya Kak. iya nyebelin ya. Iya, sedangkan dia cowok dan di situ kayak ngerasa dia selalu dominan, terus giliran salah Fari ngajak diskusi dia nggak ngargain Valeri, di situ kayak eh, Mm-mm. Mama terganggu juga Valeri di situ, apa salah tindakan Valeri sebelumnya gitu. Mm-mm. Ya untuk sebenarnya tindakannya tidak salah, tapi ya emang apa ya mungkin tabiat orang dan karakteristik orang itu berbeda-beda ya. Saat ada beberapa orang ditegur, dia paham, oh aku emang salah. Tapi ada beberapa orang yang ditegur tapi ngerasa nggak bersalah, itu juga banyak kan ya kayak gitu. Jadi mungkin si cowok itu udah kategori yang ditegur salah tapi nggak ngerasa salah gitu. Ya mungkin kalau aku pribadi kayak ya buat Valerinya sendiri dulu kayak kayak oh paham ternyata emang karakteristik orang kayak gitu tuh memang ada gitu. Jadi kayak ya mungkin next time kalau ada kerja kelompok mungkin nggak sekelompok sama dia atau cari teman yang nggak seperti dia kayak gitu. Menurut aku gitu sih daripada kita mencoba untuk mengubah orang tersebut itu menjadi positif, kayaknya lebih kita sendiri dulu bagaimana mendapatkan lingkungan yang positif gitu. Soalnya kalau mengubah orang itu bukan langkah kita gitu ya, bukan tanggung jawab kita mengubah orang yang dari negatif ke positif, tapi kita sendiri aja gitu mengubah diri kita menjadi lebih positif gitu dengan orang-orang yang support dengan kita kayak gitu. Kalau aku gitu sih. Ya, terima Gimana? kasih banyak ya Kak. Mm-mm. Ya, Oke, thank you Valeri. Kita move ke kolom chat lagi nih. Ada ya, pertanyaan dari Usman Siahaan. Malam Kak, Kak aku mau nanya nih, kalau misalkan Kakak dihadapkan dengan kondisi banyak rekan di kelas kampus dan Kakak enggan bergaul dan enggan bergaul dengan Kakak, oh mungkin teman kelasnya enggan bergaul dengan Kakak gitu ya. Nah, ya. tapi Kakak sadari lingkungan Kakak itu positif dibanding lingkungan mereka. Lalu gimana nih Kakak beradaptasi di lingkungan seperti itu sampai waktu yang lama? Silakan boleh dijawab, Kak Ais. Ya, ini lumayan ya. Saya misalkan dihadapi kondisi kalau banyak rekan di kelas kampus khususnya ternyata kok nggak akrab ya sama kita. Tapi telah disadari lingkungan Tete itu positif dibanding terus, sedangkan kita punya lingkungan yang lebih positif nih di luar ya, selain teman-teman Hmm, sekelas. Sebentar Terus, deh, Denizwa. Nusman boleh iya, kasih tambahan lagi boleh nggak? boleh boleh. Ya, jadi teh sebenarnya kondisi itu sudah terjadi beberapa waktu yang lama ya teh. Dan juga saya berusaha untuk lebih mendekati lingkungan saya. Walaupun saya sadari ternyata lingkungan saya itu bukan lingkungan seperti mereka. Tapi mau gimana lagi kita rekon kelas, apalagi saya butuh teamwork segala macam. Jadi kayak mau nggak mau saya harus berbaur nih sama mereka. Tapi ketika Mm-mm, saya berbaur sama mereka, mereka justru kayak lebih tarik diri mereka dibanding saya gitu. mm-mm, Seperti contoh kalau misalnya saya bikin jokes atau segala macam, mungkin mereka terima. Tapi kayak Legian itu kalau misalnya tentang aku tuh mereka tuh sama sekali peduli begitu. Jadi mm-mm, ketika saya berusaha untuk sama mereka, saya mendekati mereka, mereka justru kayak nggak mau mm-mm, untuk menerima seperti itu. Adapun cara lain kalau misalnya pendekatan kan kita sendiri ini individu datang ke kelompok ataupun bisa juga nih kelompok datang ke kita. Tapi mereka justru yang kelompok kita enggak, kita datang ke mereka itu justru enggak. Makanya itu bagaimana caranya untuk adaptasi sampai waktu yang cukup lama juga di sini. iya ya, sebenarnya kayak hal itu tuh posisi yang
membingungkan ya. Kita udah mencoba akrab, tapi kenapa respon mereka itu kayak nggak menerima kita gitu ya. Padahal kan ya kalau untuk dalam lingkungan kampus kita itu sama-sama butuh gitu ya. Kita eh, juga butuh untuk namanya ada kerja kelompok dan sebagainya gitu kan. Nah, tapi saat kita menemukan kok respon mereka kayak gitu gitu ya. Mungkin kita pahami dulu bagaimana apa ya kondisi kelas itu, bagaimana sih karakteristik teman-teman kita itu kayak apa. Misalkan kayak eh, teman kita dalam kondisi sukanya jokesnya modelnya kayak gini gitu. Ya mungkin kita bisa mengikuti alur jokesnya. Mungkin kalau aku kadang ya berhubung ini kelas, jadi kayak kita mau nggak mau harus mengikut ritme kelas. Jadi kayak ya kita mencoba untuk berbaur dengan mereka, mengikuti jokesnya. Atau kadang kalau misalnya saat kita ngerasa nggak nyaman, mungkin kadang dirasain, ih kamu kok baperan ya kamu. Terus tadi kita tersingkir juga kan. Jadi kalau aku pribadi mungkin ya mencoba mengikuti ritme jokes mereka. Atau kan kalau menurut aku eh, kita bisa pilih anak yang semakin mirip dengan kita gitu, dengan karakteristik kita, mungkin dengan ritme belajarnya yang sama atau punya karakteristik jokes yang sama, mungkin kita bisa sama anak itu gitu. Bisa nggak kira-kira menemukan satu atau dua gitu. Jadi waktu kerja kelompok nanti kita bisa nih kerja kelompok sama dua orang itu gitu yang sama dengan cara belajar atau cara ngobrolnya kayak gitu. Kira-kira ada nggak Usman hal temen yang kayak gitu? Kalau sejauh ini saya lihat ada gitu. Kalau Ada. begitu ada. Mm-mm. Nah, kalau misalkan ada ya kita bisa nih lebih intens ke orang-orang yang seperti itu, ke teman-teman yang sama seia sama kita gitu. Nggak harus kita bisa bergaul ke semua kelas sih, semua teman sekelas, tapi kalau kita udah punya teman satu, dua, tiga, empat itu menurut aku udah it's okay kalau untuk kelas gitu. Namun apa ya, untuk mengerjaan tugas bareng gitu kan. Namun kalau misalnya harus banget sekelas, kayaknya itu akan sangat sulit ya. Jadi menurut aku dengan adanya dua atau tiga itu kayak udah cukup untuk sebuah tugas kampus gitu ya, tugas kelas. Tapi kalau kelas ya, kalau menurut aku gitu sih. Jadi kayak ya dikit-dikit dulu nggak apa-apa. Pokoknya ada temen untuk tugas bareng gitu ya. Terima Tapi kasih ya Teh nanti juga sarannya. nanti next time mungkin bisa apa ya, dengan udah berbaur sama empat orang ya mungkin lambat laun ternyata bisa sama teman-teman yang lain juga boleh. Mungkin bisa diikuti dulu alurnya, tapi kalau ngerasa nggak nyaman banget dan udah ngelanggar bener-bener boundaries kamu, ya nggak usah dipaksa. Menurut aku sih gitu. Terima Apalagi kasih Teh. semakin iya, seperti itu sih. Iya. Oke, thank you Usman. Semoga menjawab ya. Oke, nah selanjutnya ini aku pengen ngobrol sama Tika Nur Islah Khalifah. Silakan Tika, boleh on mic ya. Baik, Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Tika Nurdis Khalifah dari Majalengka. Halo Tika. Langsung aja ke pertanyaannya ya, Kak. Gimana sih cara kita ngadapin orang yang selalu mengatasnamakan itu cuman bercanda doang gitu? Kita Iya. tuh harus bersikapnya kayak gimana gitu. Soalnya banyak eh, banyak orang yang memang apa ya, ngegampangin, bukan ngegampangin, kayak lebih ke banyak nyeletuknya tuh. Padahal itu tuh nyakitin kita banget gitu. Terima kasih. Kalau iya, paham sih kayak agak sulit ya kalau ngomong kayak kita udah bilang aku sakit hati loh kamu ngomong gini. Tapi kan cuma bercanda gitu kan. Ya bikin sebel sih, sebel banget ya. Kalau aku pribadi ya kita perlakukan hal yang sama gitu sih. Jadi kayak misalkan kayak misalkan ada yang bercanda kok kamu temanmu ada yang bilang ih kamu gendutan deh. Terus kayak ih canda doang kok canda doang. Nah next time kamu bisa nih bales kayak ih kamu kok kurusan ya kayak gitu. Terus kamu bilang ih canda sakit kan sakit hati kan kalau digituin ya aku juga sakit hati loh kalau kamu gituin kayak gitu. Jadi kayak ya apa ya bukan berarti kita ngebalas ngebully tapi ya itu suatu mekanisme pertahanan diri kalau sebenarnya hal kayak gitu tuh nggak baik gitu secara nggak langsung kan itu menegur gitu menegur sama si pelakunya bahwa hal itu tuh percandaan yang nggak baik baik gitu
Kayak gitu sih Tika. Mungkin kalau ada case lain yang kalau setahu aku dulu itu kayak ada prinsipnya gini, misalkan kalau kamu dipukul sama orang satu kali, kamu boleh lah ngebales mukul juga satu kali ya. Kalau kan tadi udah dipukul satu kali, jadi bisa balas satu kali. Jangan kalau udah balesnya dua kali, itu kita yang jadi yang ngebully gitu sih. Kalau aku gitu. Jadi saat kamu dibercandain hal kayak gini, kamu bisa bercandain balik ke orang itu biar kayak sama-sama tahu sakit loh rasanya diginiin gitu. Kayak gitu Tika, mungkin seperti itu. Ya, Tika, Ya, gimana baik, sudah Kak. clear? Terima kasih. Oke, thank you, Tika. Nah, ini kita ke penanya terakhir ya, Kak Ais ya. Ya boleh. Oke, dari Tiara Rossi. Silahkan Tiara Rossi, boleh open mic. Kak, sebentar, Kak. Ada kecoa bentar. Iya. Halo, perkenalkan nama aku Tiara dari Majalengka. Mm-mm. Eh, Materi ini tuh menarik banget ya tentang bullying. Dari tadi yang banyak nanya, terus udah dari jawaban-jawabannya kakak, Mm-mm. aku jadi pengen nanya, eh misalnya saya sendiri eh kena bullying, Mm-mm. terus kalau misalnya kalau dari yang tadi sudah aku dengar, mungkin lebih ke arah positive thinking aja gitu ya. Kita lebih gimana ya, coba untuk kontrol emosi kita atau Mm-mm. emang berpikir bahwa apa yang mereka lakukan ke kita itu tuh kita tidak bisa atur. Mm-mm. Nah, tapi di sisi lain yang namanya yang kena bullying itu mungkin ada fasenya yang mereka juga sabar ya. Mm-mm. Oke, gak apa-apa, mungkin mereka juga lagi ada masalah. Bahkan mungkin aku pun yang lagi capek gitu. Mm-mm. Tapi di sisi lain, ketika sudah menerima begitu, suka ada tuh kayak makin lama kok jadi makin gini ya, makin keenakan tuh orang tuh. Nah, kalau misalnya emang harus nerapin pemikiran yang oke, nggak semua orang bisa diatur sama kita gitu perilakunya. Dan kita pun langsung dalam hati kayak, "Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Mm-mm. Mungkin kita bilang udah ngemaafin gitu. Udah mentenangkan diri kita pada saat itu. Tapi kan Kak, di Mm-mm. sisi lain mau itu kita yang kena bullying atau kita lihat teman kita yang bullying itu kita langsung ke-trigger lagi gitu loh. Iya, Jadi iya. kan aku bingung ya ini gimana Mm-mm. caranya untuk mendamaikan diri kita tentang bullying itu. Walaupun sebelum-sebelumnya kita kayak udah ngomong ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Mungkin aku yang baperan gitu. Gimana tuh Kak Mm-mm. buat Iya. ngedamaikan diri kita? Oke, Tiara, untuk mendamaikan diri kita itu bukan berarti kita baperan, itu menurut aku juga bukan langkah untuk mendamaikan diri kita ya. Jadi kayak mungkin aku lagi capek, emang aku lagi posisi capek kayak gitu, kayak aku sedih gitu, menurutku bisa wajar, tapi kita juga paham kalau eh, kita nggak bisa mengatur lingkungan sosial juga kan. Terus kadang ada momen-momen juga kayak mau sampai kapan kayak gitu gitu kan, mau sampai kapan sih kalau nggak direspon dengan hal yang eh, misalkan menegur dan sebagainya, ternyata kok semakin jadi bullyingnya, kok semakin kita yang harus selalu bersabar dan sebagainya gitu kan. Nah, di satu sisi sebenarnya bisa banget kalau Tiara itu melawan gitu ya. Namun saat melawan, Tiara harus paham konsekuensinya. Kayak misalnya kalau aku melawan, aku bisa mendapatkan konsekuensi A, B, C, D, X ya. Kira-kira aku bisa nggak sih mengatasi hal itu? Misalkan Tiara lagi dibullying gitu ya, dibully sama orang. Saat Tiara ingin membalas, kira-kira misalnya dibully kayak apa ya, dikucilkan gitu ya. Kalau dikucilkan nggak sih? Kalau dikucilkan sama teman sekelas gitu kan, awalnya cuma dikucilkan tapi kok Tiara diem aja nih waktu dikucilkan, ya udah sabar gitu kan, tapi terus terus
kok semakin nggak dikucilkan, tapi kok semakin ada kekerasan fisik. Nah, hal itu Tiara juga bisa loh ngebales, tapi dengan kita susun strategi ya apa ngebalasnya ini tuh biar nggak makin parah gitu. Misalkan saat dipukul, kan udah ada kekerasan fisik itu bisa ngelapor ke orang yang tua gitu kan. Ada hal itu, tapi harus tahu konsekuensinya juga. Ntar kalau aku ngelapor, mungkin aku akan dibully. Kira-kira aku siap nggak sih dengan bully yang semakin berat itu gitu kan. Mungkin ada konsekuensi kayak gitu. Namun kalau misalkan ada pemikiran kayak, oh aku ya ini kalau misalkan aku ngelaporin ya aku pengen banget nih mutus rantai pembulian ini gitu kan. Itu boleh banget dilakukan. Terus kalau emang apa ya cara mendamaikan diri bukan berarti kita itu harus menerima semua hal negatif ke diri kita, tapi kita harus paham bahwa ya bukan berarti apa ya, nggak bisa kita terima mentah-mentah gitu loh. Kita paham bahwa ya kita emang nggak bisa ngubah lingkungan sosial, tapi kan kita bisa memperbaiki diri kita gitu ya dengan hal lain gitu. Misalkan kayak sebenarnya aku agak bingung juga ya kayak dalam kondisi kita bisa menerima, bentar, bentar. Ya kayak dalam kondisi sosial emang kita sulit banget untuk ngomong misalkan kayak terkait adanya pembulian, terus ya mungkin kita bisa minta bantuan ke orang lain gitu menurut aku gitu. Jadi nggak semua itu bisa kita atasi sendiri kan, kita bisa minta bantuan ke tenaga profesional misalkan kayak adanya sakit hati yang sangat banget terkait pembulian ya kita nggak bisa ngelupain hal kayak gitu kan. Nah itu bisa minta kalau ke dosen atau ke guru, kita bisa minta penguatan kayak gitu, apa ya, laporan kayak gitu misalkan. Terus kayak kalau untuk diri sendiri kalau memang dirasa kita memerlukan bantuan orang lain, kita boleh banget minta bantuan ke orang lain gitu, misalkan kayak orang ketiga. Misalkan kalau Tiara lagi dalam kondisi dibully sama si A, Tiara bisa minta bantuan si B nih, gimana caranya biar si A itu nggak ngebully terus gitu. Kayak gitu. Jadi kayak meminta bantuan ke orang lain itu bukan hal yang kita lemah, tapi ya emang kita butuh gitu loh, minta bantuan ke orang lain. Menurut aku gitu. Mungkin boleh diceritain lagi nggak apa-apa kalau misalkan apa ya kurang jelas. By the way sih kalau untuk secara fisik enggak ya Kak. Ini tuh lebih ke Mm, verbal karena mungkin awal-awal itu jujur emang kalau aku pribadi kalau mm, ketika ada omongan yang kurang mengenakan tuh mm, sebenarnya tuh dulu-dulu tuh aku masih bisa untuk ngelawan ya kayak bahkan mm, gak peduli sama sekali gitu. Tapi mm, ketika emang dapet sama orang ini yang mm, mm, bener-bener nyakitin banget gitu, aku tuh yang mm, sampai yang aku bisa kok lakuin apa-apa sendiri, nanganin mm, masalah sendiri dan aku nggak terlalu peduli gini-gini. Aku bisa langsung ciut gitu sama orang ini karena emang bener-bener verbalnya itu loh, bully verbalnya tuh sangat. yang bener-bener sampai bahkan udah Iya, kayak langsung niatan kayaknya aku harus ke psikolog gitu. Saking dia itu bikin aku ciut banget gitu. Jadi sampai bikin lebih kayak bom waktu gitu ya rasanya kayak langsung pengen meledak nggak sih kayak benci iya, banget. Mm, iya dan ketika untuk aku mencoba untuk mm, eh, memberitahu ya bahwasanya omongan dia itu ada yang mm, kurang aku suka, bahkan bikin aku sakit hati. mm, Walaupun aku nggak ngomong secara langsung, tapi dengan mm, ketikan aja gitu ya. Karena nggak berani, karena udah kena mental sama omongan mm. dianya tuh. Jadi Iya aku ya. hanya bisa untuk ketik dan lagi-lagi yang aku dapat dia adalah bukannya penerimaan dari dia ya, tapi malah yang ada Mm, kayak ya ini kan karena kamu gini ya yang adanya jadi malah blaming ke aku gitu ya kan aneh ya mm, orang yang kayak gitu harus dimanain aku bingung jadinya bikin aku makin suka down tapi hanya mm, kepada orang itu kalau mm, untuk mm. ke yang untuk menjalankan hari-hari dengan orang lain dengan orang itu masih bisa aku itu tapi karena dengan satu orang ini yang bikin parah banget sih jadi agak wow ini harus kayak gimana lagi gitu capek banget gitu. Ya, paham Tiara pasti capek banget ya kalau misalnya kita punya orang itu terus ternyata orang itu ya apa ya, kalau kita mau ninggalin ya bisa aja ninggalin gitu ya, tapi nggak segampang itu kan untuk ninggalin orang gitu ya. Ya kalau aku sih mungkin kita tahu batasan diri. Kalau batasan kayak
aku sampai mana ya batasan, apalagi itu kan udah sampai sampai Tiara tuh ngerasa sangat ngerasa down dan sebagainya itu kan sebenarnya udah masuk kategori toxic relation ya, kayak udah membawa pengaruh negatif gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih kalau bisa melepaskan diri dari orang itu, aku akan lebih memilih melepas gitu ya. Soalnya kalau tadi Tiara juga udah cerita, Tiara udah ngasih tahu secara baik-baik bahwa kalau diomongin kayak gitu tuh ya bikin aku down. Kan harusnya si orang tersebut paham ya kalau kayak kayak gitu tuh bikin sakit hati gitu kan. Harusnya udah apa ya, udah Tiara udah ngasih batasan kan kalau candaan kayak gitu tuh bikin sakit hati gitu ya. Nah, kalau ternyata si orang tersebut tetap nyakitin hati, ya mungkin nih langkah langkah selanjutnya bisa ya lepas dari orang itu gitu kan. Kalau menurut aku tuh gitu, mungkin ya emang sulit banget ya lepas dari lingkungan seperti itu, tapi coba dimulai pelan-pelan gitu, kayak ya dengan mencoba orang baru atau hal yang baru gitu bisa lepas tuh. Menurut aku gitu sih Tiara. Soalnya kalau kita apa ya, semakin sering terpapar hal negatif itu ya kita sendiri juga yang bener-bener capek gitu loh. Misalnya kayak ya cukup temen, kita punya temen yang suka ngeluh gitu ya, suka ngeluh kayak suka sambat kayak capek banget tugas, sampai kayak kita juga akan ikutan capek gitu kan kalau terpapar hal itu terus gitu. Nah, mungkin ya bisa mulai melepaskan pelan-pelan gitu sih kalau aku. Oke, Gitu. Kak, terima kasih. Iya, Tiara. Oke, thank you Tiara, thank you Kak Ais. Nah, baik untuk sesi Q&A kami tutup. Semoga segala pertanyaan yang sudah diajukan bisa terjawab dengan maksimal ya. Nah, terima kasih kepada Kak Ais atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Silahkan bagi yang belum rename bisa di-rename terlebih dahulu ya dengan format nama underscore domisili. Kemudian pakai virtual background-nya dan on-cam bareng-bareng supaya hasil dokumentasinya lebih bagus nih. Oke, aku kasih waktu 1 menit ya untuk siap-siap. Barangkali ada yang ingin touch up terlebih dahulu nih. Pak, di HP saya nggak bisa background, Pak. Nggak penting on-cam ya. Oke, Kak. Oke, Ini rame banget ya di kolom chat. Aku juga iya luar biasa ini Kak Ais nih. Keren guys. nanti kena masuk. Kak, kalau misalnya kita kesel sama pembuli, boleh digamparin nggak? Ini ya, aku kalau jawab boleh, nanti saya akan langsung ngegampar gitu ya. Oh, langsung aja sih, Kak. Kalau aku Boleh sih, aja Bang, sekali-sekali mah nggak ada salahnya. Iya, kalau kalau satu jadi satu pukulan gitu ya. iya biar efek jerah aja. Iya, kalau Oke, dibales mungkin berlebih aja sih ngebalesnya. oke oke. Oke, mungkin cukup ya siap-siapnya ya. Kepada kakak panitia yang bertugas, boleh minta tolong dokumentasinya. Untuk yang pertama, dokumentasi speaker dengan MC. Boleh dihitung ya nanti Kak ya kalau misalkan mau di capture. Untuk yang bagian dokumentasi siapa ya Kak Hani ya? Kak Hani ditanya, Kak Hani. Diam-diam aja, Kak Hani. Halo, halo Kak Dita, udah aman Kak untuk dokumentasinya yang screenshot. Kita lanjut lagi ya dokumentasinya. Dokumentasi yang kedua yaitu antara speaker dengan audiens ya. Oke, 1, 2, Boleh gaya nggak biar gayanya sama gitu. 3. Boleh nanti setelah ini ya Kak ya. Oke. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke, aman ya Kak Fatin ya. Aman Kak. Oke, yang selanjutnya gaya gimana nih?
Kakak panitia mungkin punya punya Ya. simbol, punya logo atau apa? Gimana? Gini aja, Bapak-bapak. Ya gini. Ya Atau Kak, boleh. kasih jempol aja. Oke, kita kasih Boleh. jempol dua ya. Ayo, oke Kak Fatin. Satu, dua, tiga. Oke, aman ya? Aman Kak, udah. Oke, thank you Kak Fatin. Nah, kepada Kak Ais, terima kasih banyak ya Kak ya sudah meluangkan waktunya untuk dapat memberikan materi yang meaningful untuk kita semua. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat dan bisa berdampak bagi kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di webinar selanjutnya Kak Ais. Ya, makasih teman-teman. Maaf ya jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. See you next Oke, time. see you Kak Ais. Makasih, Nah, Kak. Ya, aku ya izin baik. deh. Iya Kakak, silahkan. Baik, selanjutnya kepada teman-teman dipersilahkan untuk mengisi absensi untuk dapat mengklik sertifikatnya nih. Nah, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu ya linknya ya, karena nanti untuk akses absensinya akan dibuka sampai pukul 12 malam. Jangan sampai lupa diisi ya, karena sayang-sayang nih udah ngikutin dari awal sampai akhir, lupa ngisi, nggak dapet sertifikat dong, ya nggak? Jadi boleh dicatat dulu kalau misalkan mau ngisinya, Kak, aku mau ngisi jam 9 aja, boleh dicatat terlebih dahulu. Nah, aku juga mau menyampaikan sedikit summary dari webinar hari ini. Jadi, bullying adalah tindakan yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman atau sedih. Individu yang mengalami bullying ini seringkali merasa cemas, depresi, dan memiliki harga diri yang rendah, bahkan bisa berlanjut dalam jangka panjang. Selain itu, korban bullying juga berpotensi menjadi pelaku bullying. Nah, maka dari itu kita harus mengenali batasan orang lain dengan menghindari candaan tentang fisik, identitas, atau hal-hal pribadi. Oke, teman-teman, alhamdulillah ya, acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Aku Dita Putri Utami, selaku Program Manager dari Social Connect, mewakili tim penyelenggara dari Unsia dan Social Connect, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, entah mengenai fasilitas atau mengenai ucapan. Saya pamit undur diri, selamat malam semuanya. Thank you, Kak Selamat Dita. istirahat. Thank you, thank you. Thank you teman-teman semuanya. Sampai kapan kau bungkam semua kesedihan? Bagaimana bisa aku biarkan kau kesakitan? Mungkin kau tak bisa kembali seperti dahulu. Setidaknya luka badan jiwa takkan lagi melepuh. Obatmu mungkin bukan aku, dan semoga diriku tak berkeruh. Satu hanya doaku, kau semoga sembuh.